Markus. Nah kalau gitu apa harus sumpah? Nah, katanya Markus, meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Rumusnya bahagia simpel. Yang pertama, pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiran. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo, gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya, ngampung-ngampung dikit makan tidak apa-apa lah, utang-utang dikit pasti boleh. Nilai jatuh, alah semester depan bisa diulang. Ya, makalah kok belum jadi-jadi gampang, Google masih sedia banyak referensi. Itu kan lebih simpel. Tergantung pikiran kamu, berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Nanti sekarang nggak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Jadi tergantung pikir, ada urusanmu berat, apapun beratnya tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok dulu santai. Lo iso bahagia detik itu juga. Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiranmu. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu? Caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpah hari ini, Pak, orang Indonesia itu terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh, yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Dah ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh, salahmu dewe, kamu menyumpahkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya, bahagia dari pikiran. Yang kedua, kebahagiaan akan lahir, hati-hati jangan dicantelkan pada hal di luar dirimu. Katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpah dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpah dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah ini, kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda tidak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi, apa kerja, apa kawin, sumpek lagi. Ya kan?
Tidak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan senang, hidupmu itu tidak pernah senang full 100%. Selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood senang baru bahagia, kamu mungkin tidak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Tidak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan senang. Maka bahagia itu, katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja, tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh, berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau lapar ya makan, haus ya minum, simple, jalan-jalan hidup yang simple, tidak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Tidak usah target macam-macam untuk bahagia di luar diri kamu, nanti akan sumpek sendiri, tidak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrah. Tidak usah pakai semboyan. Pokoknya Pak, saya tidak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29, itu kan banyak yang begitu. Tidak usah lah, bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalannya, nikah saja, tidak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Yang tadi kebahagiaan. Sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak, orang itu bikin aku muangkel ya Pak. Duh, salahmu sendiri mau mangkel. Mbok kamu tidak usah mau jengkel, nggak usah mau mangkel kan? Tidak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Tidak ada orang bisa menyakitimu, tidak ada orang bisa mencurangimu, tidak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau. Jadi katanya Markus, raih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu, dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggumu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana kau memahami mimpi. Yos, silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu sumpah, membuatmu sakit, membuatmu merasa tak berdaya, membuatmu merasa lemah. Semuanya pasti tidak real. Semuanya bukan sesuatu yang nyata. Hanya permainan pikiranmu dalam tanda petik. Nilai jelek, ya nilai jelek itu kan fakta, nilai jelek selesai. Dia tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang
kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik, ya diulang saja tanpa harus merasa sakit, kan bisa. Diputus pacar, nah itu sakitnya luar biasa. Ya wis putus, ya putus saja. Lah kok enak, aku yang diputus kok terus aku merasa sakit, kan double berarti. Kamu mutus aku ya sudah, tapi aku tidak sakit kok. Oh itu lebih kaya. Iya. Jadi sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur. Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya. Tidak bisa engkau membuatku sakit hati, itu tidak bisa. Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit. Ada orang maki-maki kamu kayak apapun, kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa. Saya tersinggung loh Pak, ya salahku sendiri tersinggung. Kamu tidak tersinggung itu bisa lah, kok milih tersinggung. Itu kamu milih rasa sakit. Nah, itu maunya Markus. Jadi tidak sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus tak seorang pun dapat kalah, baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki? Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini. Harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu, harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang, tidak kita miliki sekarang. Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya? Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada? Masa lalu itu kan tidak ada, sudah lewat. Masa depan itu nanti belum terjadi. Nah kok kita bisa kalah oleh itu, katanya Markus? Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini. Dia tiba-tiba menyakitiku, Pak. Aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oleh sudah tadi aja. Sudah lah. Nah iya kan? Kan berarti masa lalu itu. Meskipun 1 jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam 5, kan kamu sudah masa laluku gitu kan. Iya. Oke, jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif. Kayak di kalimat terakhir itu, adalah nasib burukku semua ini terjadi padaku sebenarnya itu. Kita kan sering mengeluh begitu, aduh nasibku kok jelek ya. Katanya Markus jangan begitu. Bilang saja nasibku baik, adalah nasib baik. Di mana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku, tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun, jangan mengeluh. Bersyukurlah bahwa alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menahannya. Nah itu lebih positif. Jadi sakitilah aku, injak-injalah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Alhamdulillah aku. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti, mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti. Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit, maka segalanya akan selesai. Jadi jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan kamu terima rasa sakit itu, maka kamu tidak akan sakit. Nah, ini rumus yang kedua. Yo, rasanya sih memang berat, tapi lama-lama dilatih mungkin bisa. Orang-orang besar
pemimpin-pemimpin besar itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami, tanpa harus reaktif karena rasa sakit. Itu rumus selanjutnya dalam hidup. Jadi tadi ada kehidupan, kemudian caranya untuk bahagia, dan cara untuk menghindari rasa sakit.